Perlukah ujian nasional diadakan kembali? Pertanyaan tersebut kembali muncul sejak diangkatnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Profesor Abdul Mukti. Sejak ujian nasional dihapuskan pada tahun 2021, ternyata memunculkan permasalahan baru bagi dunia pendidikan Indonesia. Dengan dihapusnya UN, sulit untuk memastikan bahwa lulusan dari berbagai sekolah memiliki kompetensi yang setara. Selain itu, hilangnya target pembelajaran yang jelas, siswa juga mungkin kehilangan motivasi dalam semangat belajar secara serius. Kemudian tingkat kualitas lulusan SMA sederajat menurun akibat tidak adanya ujian nasional, sehingga kesulitan melanjutkan kuliah di luar negeri. Hal tersebut disampaikan oleh seorang influencer bisnis, Irwan Prasetyo. Dalam unggahannya, Irwan mengungkapkan bahwa lulusan SMA Indonesia setelah tahun 2020, kini mengalami penurunan pengakuan akademis di Belanda dan Jerman. Desas-desus muncul bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, berencana mengadakan kembali ujian nasional, UN, pada 2026 atau tahun ajaran 2025-2026. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, UN yang akan diadakan kembali ini akan berbeda dengan UN sebelumnya. Namun, rencana ini masih akan dimatangkan sebelum diumumkan lebih lanjut. Namun wacana diadakan kembali UN tersebut memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pada dasarnya ujian nasional memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut ini kelebihan dan kekurangan jika UN kembali dilaksanakan. Kelebihan ujian nasional. 1. Standar penilaian nasional. UN dapat memberikan standar yang sama untuk mengukur kemampuan siswa di seluruh Indonesia. Ini penting untuk mengidentifikasi kesenjangan pendidikan antar daerah. 2. Pemetaan kualitas pendidikan. Melalui hasil UN, pemerintah bisa memetakan daerah mana saja yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pengembangan infrastruktur atau kualitas pengajaran. 3. Dorongan bagi sekolah dan siswa. Kehadiran UN mendorong sekolah dan siswa untuk lebih giat belajar dan mencapai target akademis yang telah ditetapkan. 4. Data untuk kebijakan pendidikan. Hasil UN bisa menjadi data penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan terukur. Kemudian berikut beberapa kekurangan ujian nasional yang dijadikan sebagai alasan bagi pihak yang tidak setuju UN dilaksanakan kembali. 1. Tekanan berlebihan pada siswa. UN seringkali menimbulkan tekanan tinggi bagi siswa, karena hasilnya dianggap sangat menentukan masa depan akademis mereka. 2. Pengajaran yang berorientasi pada ujian. Untuk mengejar nilai tinggi di UN, guru cenderung fokus pada materi ujian dan mengesampingkan aspek pembelajaran holistik yang lebih penting. 3. Tidak adil bagi daerah terpencil. Beberapa daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan akan sulit bersaing dengan daerah maju, sehingga UN bisa menunjukkan ketimpangan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas belajar siswa. 4. Biaya pelaksanaan yang tinggi. Penyelenggaraan UN memerlukan anggaran besar, baik dari sisi penyediaan soal, pelaksanaan ujian, hingga pengelolaan hasil. Direktur Humas Coaling HSPG, Insinyur Kusnanto, MM pada Rabu, 30 Oktober 2024, memberikan pandangannya mengenai ujian nasional. Menurut beliau, penilaian siswa idealnya dilakukan melalui 3 pihak, guru, satuan pendidikan, dan pemerintah. Sebenarnya tidak ada masalah dengan ketiga pihak ini sebagai penilai, tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika UN dijadikan sebagai penentu kelulusan, ujarnya. Kusnanto mengusulkan agar penilaian pemerintah hanya berfungsi sebagai pemetaan kebutuhan pendidikan per daerah, bukan sebagai penentu kelulusan siswa. Jadi jika ujian nasional kembali diadakan namun bukan sebagai penentu kelulusan, apakah Sobat Cerdas setuju? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.